teman-teman semuanya, perkenalkan aku Devita Siska Kusumawardhani dari Prodi Akuntansi Fakultas Hukum Bisnis Universitas Duta Bangsa. Di sini aku akan menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan pasal 23 dan cara menghitungnya. Pertama, apa sih pajak penghasilan pasal 23 itu? Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotong atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Kapan sih PPh pasal 23 itu dikenakan? Ketika terjadi transaksi antara pihak pemberi penghasilan dengan yang menerima penghasilan. Selanjutnya, pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan pajak yang akan dipotong tersebut ke negara. Sekarang kita akan membahas tarif pajak penghasilan pasal 23. Untuk tarif 15% dari jumlah bruto digunakan untuk dividen, royalti, bunga, hadiah, penghargaan, selain yang telah dipotong di pajak penghasilan pasal 21. Dan tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2016. Terus, bagaimana sih tarif pajak penghasilan pasal 23 untuk yang tidak mempunyai NPWP nih? Jadi, konsekuensi yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah pengenaan tarif pajak 2 kali lipat lebih tinggi dibanding wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Artinya, tarif pajak penghasilan pasal 23 bagi yang belum punya NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif normalnya. Jadi, untuk para penerima pajak penghasilan dari dividen, royalti, bunga, hadiah akan dikenakan pajak sebesar 30%. Dan untuk para penerima penghasilan dari sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya akan dikenakan sebesar 4%. Selanjutnya kita akan bahas tarif khusus pajak penghasilan pasal 23 pada hadiah dan penghargaan. 25% dari DPP atau dasar pengenaan pajak jika hadiah, undian, atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan. Apa sih maksudnya? Jadi, kita akan beri contoh aja ya. Contohnya, Pak Tegar mendapatkan hadiah undian dari Bank BCA berupa uang tunai 150 juta. Maka Bank BCA wajib memotong pajak atas hadiah tersebut sebesar 150 juta dikali 25%, yaitu 37.500. Sehingga Pak Tegar akan mendapatkan hadiah sebesar jadi 150 juta dikurangi 30.500, yaitu 112.500. Jadi Pak Tegar akan menerima hadiah sebesar 112.500. 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat dan bukan termasuk BUT internasional. 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi termasuk BUT. Jika hadiah dan penghargaan termasuk penghargaan karir seperti bonus tercapainya target akan dikenakan tarif pajak menurut pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yaitu tarif dikali dasar pengenaan pajak atau jumlah penghasilan bruto. Kita akan memberi contoh kasus nih. Kuangya Entertainment merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hiburan. Pada Januari 2024, perusahaan tersebut melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan pajak penghasilan pasal 23 dengan detail sebagai berikut. Pembayaran royalti kepada Jaehyun dengan NPWP 013344212300 atas imbalan ciptaan lagu terbarunya sebesar 800 juta. Yang kedua, pembayaran royalti kepada Mark tidak mempunyai NPWP atas imbalan ciptaan lagu terbarunya sebesar 600 juta rupiah. Yang ketiga, pembayaran perbaikan gedung C dengan penyerahan pekerjaan kepada Hall Construction sebesar 70 juta rupiah dengan NPWP 01630879932500. Yang keempat, pembayaran atas sewa sound system kepada Siza Audio tidak memiliki NPWP sebesar 25 juta. Jadi pengerjaannya yaitu kita pertama bahas Jaehyun dulu ya. Jaehyun itu memiliki NPWP dan
penghasilannya yaitu 800 juta rupiah. Jadi jenis penghasilan yaitu royalti. Jadi royalti kembali lagi kepada slide ini ya. Jadi royalti akan dikenakan 15% ya. Jaehyun juga memiliki NPWP, jadi tarifnya tetap 15% dikali 800 juta rupiah, yaitu 120 juta rupiah. Terus kita bahas Mark. Jenis penghasilan yaitu royalti sama dengan Jaehyun, tapi Mark tidak memiliki NPWP nih, jadi 2 kali lipat lebih besar daripada tarif Jaehyun. Jadi 30% dikali 600 juta rupiah, jadi 180 juta rupiah. Selanjutnya hot construction, jenis penghasilan yaitu jasa konstruksi. Kembali lagi pada slide yang ini, jadi jasa konstruksi akan menerima tarif 2% dari jumlah brutonya. Jumlah brutonya yaitu 70 juta dikali 20%, yaitu 1.400.000. Selanjutnya, sisa audio, jenis penghasilan jasa lain. Jasa lain akan dikenakan juga sama dengan jasa konstruksi, yaitu 2%, tetapi sisa audio tidak memiliki NPWP. Jadi, tarif yang dikenakan untuk sisa audio adalah 4%, yaitu 2 kali lipat lebih besar daripada tarif normalnya. 4% dikali 25 juta, yaitu 1 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton video penjelasan saya tentang pajak penghasilan pasal 23. Jika ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.